Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan seiman, sebangsa dan setanah air, dan selamat sore untuk rekan-rekan yang beda agama, kepercayaan. Mudah-mudahan ke depan kita satu akidah Islam, mengimani Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan kita, Nabi terakhir, utusan Allah yang akan membimbing kita, yang membawa petunjuk dan agama yang benar. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, syarat untuk mendapatkan rahmat Allah, kenikmatan tidak hanya di dunia dan di akhirat, manakala kita penuh dengan ketaatan, maka satu kuncinya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan, akan didapatkan kepada siapa saja. Yang penting syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa rusullah la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taatilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi, nabi terakhir untuk kita semua, untuk semua orang. Setelah masa dakwah Isa putra Maryam itu berakhir, tidak ada ajaran lagi yang berlaku kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayuhan nasu inni rusulullahi ilaikum jami'al lazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rusulihin nabiyil ummi allazi yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Yang penting maknanya kita sampaikan. Kalau bacaan, nada, lagu dan lain sebagainya, maklum kita bukan guru ngaji, bukan tahfiz Al-Quran, bukan orang sekolahan di pondok, ya, bukan anak santri, tetapi merasa kita terpanggil untuk watawassaw bil haqq watawassaw bisabr, menyampaikan kebenaran dan juga bersabar untuk itu. Bukankah Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Baik. Sehubungan dengan ayat tadi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua manusia. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya engkau diutus untuk semua manusia tanpa terkecuali. Nah, artinya apa? Ketika seseorang mendengar nama Nabi Muhammad, mendengar syariat yang dia sampaikan, baik secara langsung ataupun tidak, ketika tidak beriman, mati dia, maka mereka dipastikan akan masuk api neraka dan kekal di dalamnya.
Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang ada, demi zat yang nama Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, apabila mereka mendengar tentang aku, ajaranku, agama yang aku bawa, dan mereka meninggal, dan mereka tidak beriman kepada agama yang aku sampaikan, maka mereka dipastikan penghuni neraka jahanam. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah yang memiliki langit beserta isinya, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita dari tiada menjadi ada. Hidup. Besok kita akan dimatikan dan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita imani, apakah kita sudah bertakwa, apakah kita sudah mengerjakan amal soleh, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berpikir ya, mau berimankah, mau bertakwa atau tidak, mau mengerjakan amal soleh atau tidak, monggo ya, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Untuk itu Allah SWT juga menegaskan di dalam ayat tadi, Fa'aminu billahi wa kalimah, fa'aminu billahi wa rusulihin nabil ummi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta huruf. Nah, itu. Allazi yu'minu billahi wa kalimati. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Allah, beriman kepadanya dan beriman kepada kitab-kitabnya, Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Injil, Taurat, semua diimani sama dengan kita. Kita juga beriman kepada Zabur, Taurat, dan Injil. Selagi kisah-kisah yang Zabur, Taurat, dan Injil itu merujuk kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taatlah kepadanya, ikutilah sunnah-sunnahnya agar kalian mendapatkan petunjuk, keselamatan, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika orang-orang menyembah selain Allah, berhala atau apapun itu, ketika Nabi Muhammad jumpai, dengan alasan mereka mengatakan dengan ini, dengan menyembah ini, dengan menuhankan ini, kami akan mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, kata Allah, jika kalian memang cinta Allah, ikutilah aku, ikutilah ajaranku, ikutilah sunnah-sunnahku, niscaya atau tentu Allah SWT akan memberikan ampunan, kasih sayang, dan rahmat kepada kalian semua. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan menjadi petunjuk dan motivasi bagi orang-orang yang mau belajar, mau melihat, mau mencari kebenaran, bukan untuk membenarkan yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam toleransi.